Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat, dan Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya baik, semuanya sehat. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak, hari ini Umar sehat. Lah untuk Pak Rahmat juga sehat Pak? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bu. Anak-anak semuanya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Ini merupakan nikmat yang tiada terhingga. Maka anak-anak semuanya, yuk kita bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan kita ya, dengan mentaati protokol kesehatan, ya. Kita pakai masker, kita cuci tangan, pakai air yang mengalir dan sabun minimal 20 detik. Kemudian kita juga harus jaga jarak walaupun dengan teman kita, ya. Anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus menjaga imun tubuh kita, kebugaran tubuh kita harus tetap segar, harus tetap ceria, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang. Anak-anakku semuanya, kita juga harus bersyukur karena kita berikan orang tua yang sangat sayang pada kita. Ayah ibu kita sangat sayang pada kita, ya. Maka kita harus taat dan patuh padanya, ya. Hormat dia pada ayah dan ibu kita. Punya teman, punya adik, punya kakak, punya saudara, kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Kenapa? Supaya tercipta kerukunan, supaya keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, menyenangkan itu ya Bu ya. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita juga punya tetangga, punya sahabat, punya teman bermain, dan kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau berbicara, kita harus berbicara dengan bahasa yang sopan, kemudian santun, ya. Selalu mengucapkan terima kasih dan tentunya minta maaf. Itu harus kita lakukan. Untuk dibiasakan ya Pak? Iya, dan apa yang kita lakukan, ya, kita harus berlaku jujur, bermain juga harus jujur ya Bu ya, dan tentunya bertanggung jawab. Nah, anak-anakku semuanya, di samping itu kita juga harus beribadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, jangan ditinggalkan. Yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya, apa perintah dari Tuhan harus kita laksanakan. Semua larangannya harus kita tinggalkan. Anak-anak semuanya, salah satu bentuk perintah Tuhan itu berdoa. Ya, mau makan kita berdoa. Setelah makan kita juga diperintahkan untuk berdoa. Mau berangkat sekolah atau pergi manapun, kita juga harus berdoa. Mau belajar seperti ini, kita juga harus berdoa. Yuk, sekarang kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari bersama bisa mudah untuk kita mengerti dan kita pahami. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang keempat, subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Yang kali ini kita belajar pada pembelajaran yang ke-6. Anak-anak semuanya, tentu kita punya tujuan belajar pada kesempatan hari ini. Nanti setelah anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik, maka anak-anak diharapkan dapat yang pertama menemukan ungkapan
yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang kedua, memperagakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak dengan tepat. Yang ketiga, menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Yang keempat, membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Yang kelima, menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dan yang keenam, menyatakan secara lisan ungkapan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan, kemudian melaksanakan tugas-tugasnya, ya, tentunya dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, kalau lihat judul ini, waduh, demam berdarah, ini berkait dengan lingkungan. Nah, tadi kita pengen punya lingkungan yang bersih. Kemarin kita pelajari itu tentang lingkungan yang bersih. Supaya apa? Terhindar dari beberapa penyakit, termasuk wabah demam berdarah. Hati-hati anak-anak, ini musim penghujan, ini biasanya akan muncul nih demam berdarah ya, karena banyak nyamuk ya. Nah, yuk sekarang banyak air yang tergenang, ya, untuk berkembang biaknya nyamuk. Yuk sekarang kita baca yuk, kayak apa sih wabah demam berdarah. Ya, mari anak-anak kita simak ya. Ya, kalau anak-anak belum paham, itu anak-anak bisa mengulang membaca lagi, ya. Bisa diulang-ulang agar paham bacaan itu. Sekarang mari kita baca. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Semua warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, anak-anak semuanya, ini kegiatan yang dilakukan. Gotong royong nih Bu ya, kerja bersama-sama. Ini pekerjaan akan cepat selesai, membersihkan lingkungan. Ya, ada 3M tadi ya, untuk menghindari demam berdarah. Apa itu anak-anak 3M? Ayo ulangi. Menguras, menutup, dan mengubur. Ya. Mengubur apa maksudnya? Mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai. Iya, agar tidak menjadi genangan air. Ya. Karena air yang tergenang akan menjadi nyamuk, ya, Bu. Iya, berkembang biaknya nyamuk. Kemudian menutup. Jadi air-air itu kalau kita butuh tandon air misalnya, ya harus ditutup supaya nyamuknya tidak bisa masuk, tidak berkembang biak di situ. Ya, menguras. Nah, jangan lupa tempat-tempat air kita itu sering dikuras, dibersihkan supaya tidak ada jentik-jentik nyamuknya. Coba anak-anak nanti diteliti terus itu kamar mandi terutama ya. Coba anak-anak nanti setelah ini anak-anak melihat kamar mandinya terus, ada jentik-jentik nyamuknya, ada kemudian tandon air juga, semuanya
yang Terus ada ada itu airnya. Pak, kaleng-kaleng ya yang tidak terpakai itu Dikubur. Kubur. Ya. Nah ini Bu, ini biasanya nih yang sering terlewatkan ini bawa dispenser itu Bu. Oh iya. Itu bawa dispenser habis ambil minum, netes dikit itu kadang-kadang terlewatkan. Itu bisa untuk sarang nyamuk. Nah, maka Betul. harus dibuang, dibersihkan. Nah, Tempat minum iya, burung Pak, tempat tempat minum minum burung burung. juga harus sering Harus sering dibersihkan. dibersihkan. Karena apa? Ya. Nanti untuk berkembang biaknya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita baca tadi, ya, sekarang kita jawab pertanyaan ini. Satu, ini apa masalah yang ada pada teks tadi? Ya, Iya, apa kamu anak? cari, Ya. kamu cari. Apa masalah yang ada pada tadi? teks? Ya. Cari, dijawab di situ. Yang kedua, ini apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Iya. Ini gambarnya di sini nih. Ya. Melakukan apa itu? Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Menguras. Oh tadi sudah. Iya, tadi jelaskan. menguras ya. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan Mengukur. Tadi sudah dijelaskan semua dijelasin ya. sama Pak Rahmat sama Bu Haryati. Nah, anak-anak semuanya sekarang silahkan anak-anak amati kembali bacaan tadi. Bacaan tentang wabah demam berdarah tadi. Kemudian anak-anak, kamu cari kalimat yang menunjukkan masalah. Ya, di garis bawahi. Nah, yang menunjukkan masalah di garis bawahi. Kemudian kita juga mencari kalimat-kalimat yang merupakan kewajiban. Yang merupakan kewajiban yang mana? Garis bawahi. Kemudian yang merupakan hak yang harus kita dapat, juga kita garis bawahi. Kalau sudah, ya, kamu temukan semuanya, masalahnya apa, kewajibannya apa, haknya apa, kamu simpulkan, kamu pahami semuanya, kamu kemudian ceritakan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Boleh pada ayah, boleh pada ibu, boleh pada adik, boleh pada kakak, ya, apa yang ada di sekitarmu. Jangan pergi dari rumah, stay di rumah dulu, tidak boleh pergi dulu, ya. Nah, anak-anak semuanya setelah kamu ceritakan, nah, ketika sakit demam berdarah itu harus segera ditangani dengan baik, harus dibawa ke rumah sakit. Nah, anak-anak semuanya ini dalam bertetangga tentu kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, ketika ayahnya Dayu sakit demam berdarah, tetangganya membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Ini Dayu karena apa? Menjual bibit bunga sedap malam. Dan kebetulan ada pesanan. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk membantu Dayu? Ya, apakah dibiarkan saja? Biarin. Nggak boleh ya, harus dibantu. Apa yang akan kamu lakukan? Sampaikan kepada teman. Yuk, sekarang mari kita
lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Yang kedua, persiapkan kalimat yang ingin disampaikan kepada Dayu. Jangan sampai membuat Dayu tambah sedih, ya. Kemudian gunakan kalimat yang menyelesaikan masalah. Yang keempat, peragakan bersama teman-temanmu. Ini ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang hari ini kan Dayu harus mengirim pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, pesanannya ini anak, ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa bibit dalam setiap kardusnya? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardusnya. Nah, ini yang pertama, di sini 800. Sini berapa? Sini berapa? Silakan. Ini saya kasih misal, boleh ya Bu ya, kasih contoh. Ini saya kasih misalnya 10. Nah, maka di sini adalah 80. 10 kali 80 sama dengan 800. Betul ya Bu ya? Atau kardusnya 20? Boleh. Boleh. Berarti atau sini 40? Boleh. Sini berapa? Iya. Nah, kemungkinan yang kedua sama, silakan. Buat dua kemungkinan. Bisa kan anak-anak semuanya? Nah, anak-anak semuanya, kalau ini sudah ditentukan, sekarang coba kamu gunakan kalimat ini, cerita ini, tapi angka 800 ini, jumlah bibitnya ini kamu rubah. Nah, kamu buat sendiri sesuka hatimu. Mau 900 boleh, mau 1000 boleh. Seperti yang kemarin anak-anak ya. Seperti yang kemarin. Bisa ya? Kamu tentukan sendiri, Kamu bebas. tentukan sendiri, bebas ya. Nah, ini. Yang pertama kamu harus menentukan bibit yang harus dikirim dulu. Tadi kan 800. Nah, ini silakan kamu tentukan berapa. Tentukan sendiri berapa. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kardusnya. Iya, yang digunakan. Yang digunakan. Yang ketiga, tentukan banyak bibit setiap kardus. Nah, anak-anak semuanya, kamu tulis di sini ya. Tulisannya yang rapi ya, agar mudah dibaca. Ya, anak-anakku semuanya. Ya, jadi cerita tadi kamu tulis di sini, tapi dengan angka yang berbeda, ya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita sampai sini dulu. Yuk, sekarang kita refleksikan dulu belajar kita hari ini, ya. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Yang keempat, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan? Ya, anak-anak, karena belajar sudah usai, yuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Arman dan Bu Mariati selalu berterima kasih kepada anak-anak semuanya karena anak masih mau memperhatikan, masih mau mengikuti pembelajaran yang kita lakukan.
Yang berikutnya anak, saya tak lupa minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga begitu anak-anak ya. Minta maaf ya anak-anak kalau ada tutur kata Umar yang tidak berkenan di hati anak-anak. Mau ya anak-anak ya memaafkan? Oh, ya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa, yuk di like dulu videonya, kemudian di share kepada sanak saudara kita, kepada teman kita, pada semua grup sosial mediamu. Yang terakhir, yang tombol subscribe-nya masih merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.